Ya itu saya kembali lagi Pak. Seperti saya mengatur sama Nardian itu, kalau orang pakai jarik itu bapak-bapak dinas itu kebanyakan jarik yang praktis. Karena dia pengen yang praktis, kurasa dadak miru repot ya toh, tinggal sheet jadi. Putra putri macam itu, padahal di Arab tidak macam itu Pak. Kowe kajaro miru noto jarik ditoto ditiru sing apik, bukan kok dipateni macam itu. Karena sebetulnya proses apa itu filosofi belajar nilai-nilai ya, budaya bangsa, kearifan lokal yang namanya orang bekerja. Sepertinya kembalikan di depan Pak, yang namanya bekerja ojo wedi pepalang. Jangan takut kendala apa yang terjadi. Kalau kowe nek wani, yo sing wani, nek wedi aja wani aja wedi. Belajar wayang itu kan di samping dia karakter, dia kan bahasa, tembang. Karena wayang termasuk di dalamnya itu yo gending, tembang, sastro, ekspresi, ya toh, ngomong-ngomong bahasa. Dalam bisa mainkan wayang bola itu berarti dia bisa joget. Ya, joget. Ya, keterampilan itu kan itu bukan kok delok lucu dalangnya ora, tapi kan angel itu Pak. Dulu kan problemnya di pewayangan itu kan ada gaya Surakarta, gaya Jogja itu kan katanya Pak. Iki wetanan iki kulonan gitu. Ya, itu pecah wayang itu adalah perjanjian Giyanti Pak. Pecah wayang, pecah busana itu perjanjian Giyanti. Sewaktu masih Demak, Pajang itu semua masih sama Pak. Duduk perjanjian Giyanti, Raden Masujono kembali lagi ke Jogja. Yang busana di daerah ditinggali, busana Solo, wayang gagak Coro Solo, ya itu dibawa dari Demak. Yang akhirnya Raden Masujono di sini mendirikan pesanggrahan di Ambar Ketawang itu, bawa ke Wetan Kalinongo, Kulon Kali Cudi, dari Keraton Ngayogyakarta itu. Busananya pakai yang dibawa sejak dulu ada busana takwa, yaitu surjan. Surjan itu busana takwa. Surjan itu dari ini ngesur kerajaan Pas bukan, itu busana takwa. Busana takwa, busananya para wali yang dipakai untuk sholat. Kira-kira Bapak ini terbuat dari apa Pak? Terbuat dari mestinya dari tanah liat. Dan itu kan dari lulusan seni tari IKIP ya. Pertama kali. Paling anak barep saya. Ya, terus kemudian pernah di ADVI, pernah ngikutin Asdrafi. Tapi tidak lama itu, saya tidak protes. Terus kemudian yang saya tahu itu Bapak bikin gamelan, bikin natah wayang, dalang juga, tadi disebut pelawak juga. Itu kan hangabei Pak. Bukan hangabei, karena saya cinta, saya senang pada budaya. Itu kan orang nguman-ngumani. Saya kan amatur. Tidak ada pekerjaan apapun juga yang tidak dapat dikerjakan. Kalau di mana ada kemauan di situ Tuhan berikan jalan. Saya mencoba kok saya laku. Ya alhamdulillah terutamanya saya kan bisa, walaupun tidak sempurna. Salah sing nanggal. Aku ngerti itu. Kalau dalang itu kan biasanya Pak kan ada disebut ada dua ya, dalang sekolahan dan dalang turun gitu ya. Kalau Bapak golongan dalang apa? Saya itu otodidak Pak, saya keturunan. Ya dari mbah saya. Keturunan sama seperti Habib Rizik itu bukan? Joyo keturunan dalang. Keturunan dalang. Dalang saya sudah dalang itu sebetulnya kan Pak itu harus banyak pengalaman tentang kehidupan, yaitu memberikan pembelajaran yang baik. Ya, mengkonfirmasi aja, dalang dan kiai di pesantren itu kadang-kadang relatif sama. Beberapa anak dalang itu misalnya saya pernah dulu yang ngobrol dengan Pak Dito Wates itu juga
apa ya ora sinau jinglen dadi meng nang burine apa meng nonton dituwe karo turu Ya, sama. ngerti iso gitu Pak. Itu sebetulnya gimana Pak, sampean yang turun Ya Pak, kalau saya kan turun nengrat. Ya, yang namanya NASA itu sudah ada pembawaan Pak. Contoh saja, misalnya dalang yang otodidak atau keturunan, dan dalang yang katakan dalang dicetak atau kata dia cinta dan dia belajar di sekolah. Itu nanti duduk di panggung saja sudah nampak Pak. Artinya mau dalang duduk di depan klir sudah nampak. Kalau dalang itu mesti mempunyai ciri khas sendiri Pak. Jangan tanya saya, lihat saja, dilihat kayak dalang ora. Terus nanti kalau biasanya kalau dalang yang apa namanya itu pembelajaran atau sekolah itu masih terlalu kaku melihat naskah yang dibawakan. Tapi kalau dalang yang otodidak biasanya wis lah, yang penting aku ani iso. Kedua kalinya dia megang. saya wani ra iso Pak. Ayo, itu karena tidak ada kemauan yang tulus. Perkara tulusan saudara-saudara. kemauan itu kalau dia ada kemauan bisa kok. Ada kemauan ada jalan. Terus yang kedua kalinya yang dinamanya kan nasab, Bapak ngendiko tadi di depan adalah kiai dan dalang itu ada kesamaan. Sebetulnya itu semua pekerjaannya sama Pak, sama pekerjaannya, yaitu memberikan pembelajaran yang baik untuk menuju kepada yang zat yang maha kuasa. Ya. Dukun, nujum, pendito, brahmono, wiku, resi itu lain-lain Pak. Pastor, ustad. Bukan guru pendito. Pendito pastor. Bukan. Itu tinggal kepercayaan Pak. Biasanya begini kalau saya minta berkah Pak, jangan minta saya. Kalau saya loh Pak. Monggo sekarang sareng kula panjenengan menika kapurba dateng pangosri Gusti Ngamuroso ya Allah taala. Monggo jenengan nyuwun supados mangke menapa dados panjangkosan dados kasunyatan. Yang artinya terjemahannya seperti di sini itu mengatakan bahwa kita berpasrah, kita itu hanya sarana dan sebagainya gitu kira-kira. Apalagi orang kok terus kalau orang bakar menyan itu musyrik Pak? Tidak Pak. Bakar menyan bul dibakar ya sudah. Nek aku bakarnya untuk sembah itu musyrik Pak. Tapi dia bakarnya bul sudah menurut. Itu juga menolong bakul menyan juga ya Pak. Terus sekarang ditakoni, kowe ngomong menyan. Harus saja Pak. Saya bakar menyan. Itu dulu waktu dia itu hidup belum. Mau biar kok ngono kuwi. Saya belum mentar. Lalu biar saya mati garek kukuse, garek ambune wangine. Lho zaman uripe wong muni kok ngono kuwi. Itu diambil kan macam itu, Pak. Sama dengan lagi itu, Pak. Itu ampuhe wong Jawa. Lah ngono dinai apa gambaran kaya ngono kuwi nek apa ki bakarnya iki musyrik. Nek tok obong tok sembah ki musyrik. Nek ora tok sembah ora musyrik. Udah. Anak kowe ana gunungan gitu tok sembah-sembah, obong-obonge aku musyrik menyekutukan Tuhan. Nek kowe ngobong-ngobong. Kowe ngobong Yusua sing bul topong ayo wangi ruangane ora apa-apa. Mana kake demite sapa nek jati lan dadi kae. Jati lan dadi itu nek isih doyan ngombe wedang karo mangan semangka kuwi ora dadi. Kuwi ngapusi. Kadang milih Pak, makanya sajen di Jadilan mesti enak-enak toh. Itu kadang-kadang ono apel Amerika, ono peng-peng. Nek dia demit masih mau makan apel, mau makan bakwan, mau makan beng-beng, mau minum degan, demite kuwi celutrak alias kuwi ora ngapusi. Bombane wedang glegak-glegek. Oh, demit poplak kuwi ngapusi. Nah, itu namanya makanya seni pertunjukan itu yang namanya seni pertunjukan hiburan dan religi itu bedanya di situ, Pak. Nah, jenengan takon seniman ndi ora ngerti lek ora takon iki. Aduh. Paham ta, Pak? Bapak ya ngapusi dia, Pak. Ya, lho, seniman itu ora ngapusi ra sugih. Gini lho, Pak. Nah, seniman itu bukan ngapusi, Pak. Pak, sampean
itu menjadi religius itu dalam umur sekarang atau sudah dari dulu, Pak? Maksudnya religius itu apa? Apa ya, aku kurang ngerti. Maksudku punya kesadaran tentang Gusti Allah, tentang berbuat baik. Soalnya kadang-kadang sering seniman itu kan latar belakangnya berjejak gitu, Pak. Ya monggo Le, saya tuh sejak dulu dengan Alim ya, Pak. bukan kok alim. Kalau Saya alim itu sama dengan saya gitu loh, Pak, maksudnya. Saya bukan kok Ini alim. terus terang Pak. aja. Saya bukan kok alim. Bapak saya itu, ibu saya itu juga orang tidak punya biasa sebagai seorang dalang, dan dia hanya memberikan pembelajaran. Pembelajarannya begini. Nek kowe ora gelem dituthuk, kowe aja nuthuk. Nek kowe ora gelem jiwit, aja jiwit. Senengo tanganmu ki mengkurep timbang tanganmu ki mlumpah. Ya. Tuh. Kowe ki aja nyembah sapa-sapa, nyembah Gusti Allah. Hanya itu. Ada lagi. Dan Tapi kok sampean kok jadi seniman, kok ora jadi ustad gitu. Pak, seniman itu lebih berleluasa untuk memberikan apa yang dari pesan-pesan. Ustadz itu lambarannya lebih berat, Pak, karena dia harus bener laku lan celadune, Pak. Nah, kalau seniman saja, seniman kan Nek ono sing ora bener karo lagune itu kecuali. Nah, bukan kok kecuali, Pak. Monggo silakan aja. Oh, silakan saja. Monggo silakan. Yang jelas kita sebagai sosok seniman, budayawan dan lain sebagainya, itulah saya selalu berpegang teguh bahwa ajining bangsa gumantung maka marang mekaring budaya. Kira-kira apa, Pak? Apa ya harapannya atau nasihatnya untuk teman-teman? Saya bukan nasihat. Saya kalau nasihat itu apa nasihat Bapak pada Pak Sancoko menghadapi saya bukan menasihati, saya hanya mengelingke. apa Peling itu lain ya dengan nasihat. Kalau sehat itu petuah yang harus digugur. Kalau ngelingke dilakukan. nek ra digugur apa-apa gitu. Loh, itu demi keselamatan hidup, gitu. Pak. Saya matur. Loh, bukan resikonya bukan resiko, Pak. Lebih baik ngelingke. Kowe aja ndumuk geni. Geni kuwi panas. Kok ndumuk panas ora panas. Panas ngelingke. Aku wis ngelingke. Ya dah. Kowe aja mangan gorengan, nek kowe mangan gorengan kolesterolmu munggah. Aku mangan gorengan akeh. Aku wis ngelingke. Lain lho, Pak. Ya. Guru itu juga memberikan. Aku yang ngelingke ya, aku iki aja pesimis. Ya, itu loh. Mohon maaf, saya hanya ngelingke. Teruslah berkarya. Teruslah berkarya. Tidak ada hal yang tidak bakal terjadi. Ya. Mesti nanti akan bangkit. Entah kapan. Kalau sekarang seni tidak laku, ya apa yang bisa dilakukan? Misalnya kok sekarang itu bertani, ya sudah, seninya tetap diopeni, taninya diopeni. Ya gantilah pitiknya diopeni, senimannya diopeni. Jangan lupa juga, jangan mempunyai sifat nggon aku paling bener. Ojo lakum dinukum waliyadin. Yo agamamu, agamamu. Nek kowe salat yo aja ganggu, kowe nang kurung sembahyang nang gereja ya kowe sembahyang nang gereja, kowe sing nang pura, wong Hindu nang pura, nang wihara wong Hindu wihara, aja nganggep wah kowe iki ngono kuwi itu tidak baik. Yang penting bersatu, kita selalu teguh, bercerai kita rukun. Amin. Hormatilah sesama umat manusia, sama umat Tuhan. Nasihat yang bukan nasihat ya, tapi ngeling-ngeling yang saya pikir bagus sekali untuk closing statement perbincangan kita dengan Pak Sancoko. Pak Sancoko itu yang Bau Rekso Desa Wisata Grogol ini. Terima kasih sekali, Pak, boleh berkunjung di sini dan diterima dengan kalau mau berkunjung di sini itu di Desa Wisata Grogol, Sanggar Wijaya Kusuman, notabene Sherlock guys, Sanggar Wijaya Kusuman. Sherlock ada bisa dibaca di bawah ini. Kalau tidak ada tulisannya lupa Grogol, Margo Dadi saya kan Sleman Yogyakarta. Yang notabene di sini adalah pusat seniman-seniman di
Mungkin hanya satu dusun ini, yang satu dusun dalangnya ada 6, situs budayanya ada. Hanya di sini yang ada dalangnya 6 dan hanya ada satu ini yang bisa nari, bisa jadil, bisa ngelawak, bisa melukis, bisa dadak mengait dan sebagainya. Kalau obrolan ini diteruskan, saya yakin bisa sampai besok pagi. Nggak akan kelar-kelar. Jadi kita akan ketemu lagi dengan orang-orang kreatif lainnya yang juga keren-keren. Terima kasih.